In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan semua tetap diberkati Tuhan, yang sakit dijamah dan disembuhkan pulih seperti sedia kala, kita menjadi berkat satu terhadap yang lain. Hari ini kita akan membaca Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya, katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang, 'Pergi,' maka ia pergi, atau kepada yang lain, 'Datanglah,' maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, kalimat terakhir yang disampaikan Yesus kepada orang banyak merespon sikap perwira yang menyuruh orang-orang untuk datang kepada Yesus dan memohon agar Yesus menyembuhkan hamba perwira itu yang sakit keras dan hampir mati, mendatangkan pujian dari Yesus. Yesus memuji iman perwira itu, bahkan Yesus mengatakan, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai. Itu dikatakan Yesus pada saat itu, pada zamannya, di antara orang-orang Yahudi, di antara umat Israel pada masa itu, yang merasa diri sebagai umat pilihan Allah dan yang lain itu tidak. Apalagi perwira tadi adalah orang Romawi yang dapat dipastikan sebagai orang Romawi, ia bagian dari penjajah. Dalam arti tertentu pasti dianggap tidak beriman, kafir sebagai orang Romawi pada masa itu. Namun dia orang baik yang mengasihi orang Yahudi, bahkan dikatakan membantu
membangun rumah ibadah kami. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di masa penjajahan dulu, terutama di masa kolonialisme Belanda, ada orang-orang Belanda namun sangat mencintai masyarakat setempat yang waktu itu disebut dengan istilah pribumi. Salah satu contoh yang sangat terkenal adalah Romo van Lith. Meskipun Romo van Lith adalah orang Belanda yang bisa dicurigai dan dikatakan sebagai bagian dari kolonialisme, namun Romo van Lith sangat mencintai masyarakat Indonesia, kalau istilah itu dipakai untuk menyebut masyarakat setempat. Romo van Lith bahkan suatu saat mengatakan, "Aku orang Belanda. Orang-orang Belanda sedang menjajah masyarakat Nusantara ini, orang-orang pribumi di negeri ini. Kalau aku harus memilih siapa yang harus kubela, aku membela masyarakat di sini." Hal ini menunjukkan kecintaan kepada warga setempat yang meskipun berbeda, bahkan disebut sebagai Irlander, berhadapan dengan kolonial, namun Romo van Lith sebagai orang Belanda mencintai masyarakat setempat. Kurang lebih seperti itu sikap perwira itu terhadap orang-orang Yahudi, sehingga ketika dia mengalami kesulitan, tua-tua Yahudi pun mau menyampaikan harapannya kepada Yesus. Yang menarik adalah Yesus memuji perwira ini dan mengatakan, "Di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Sabda ini menurut saya sangat penting. Ini menjadi kritik bagi orang-orang Yahudi pada masa itu. Melalui tua-tua Yahudi yang bersama Yesus berjalan menuju rumah perwira itu, yang kerap kali merasa diri sebagai bangsa terpilih dan yang lain kafir, tidak diselamatkan, tidak punya iman. Benarkah? Ternyata tidak. Yesus memuji perwira itu, bahkan mengatakan, "Di Israel pun iman sebesar itu belum pernah aku jumpai." Bagaimana dengan kita? Apakah kita mempunyai iman seperti perwira itu? Kita yang mengaku sebagai murid-murid Yesus, apakah kita mempunyai iman sebesar itu? Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dari sabda Yesus hari ini, terutama pada kalimat terakhir, kita diajak untuk belajar bersikap rendah hati. Janganlah kita hobi dan suka meremehkan orang-orang lain yang mungkin bukan menjadi bagian kita. Kita diajak untuk membangun sikap yang penuh hormat. Bisa jadi mereka justru lebih mengasihi Yesus, lebih mengimani Yesus dengan iman yang lebih besar dibandingkan kita. Kita mengenal ada orang-orang yang meskipun tidak dibaptis, namun mereka mengasihi Yesus dengan iman yang besar. Kalau kita menggunakan istilah yang dipakai oleh Yesus terhadap perwira Romawi tadi. Contohnya misalnya, kita mengenal tokoh di India yang bernama Mahatma Gandhi. Ia sangat mengasihi dan menghormati Yesus. Dan dalam arti tertentu, itu yang disebut dengan iman. Dan bisa jadi iman yang seperti itu lebih besar dibandingkan dengan iman kita. Iman yang besar seperti yang dikatakan Yesus dalam Injil hari ini tentu bukan soal yang bersifat kuantitatif, yang bisa diukur dengan ibadahnya, dengan doanya, seperti cara kita berdoa dan mengimani Kristus. Iman yang besar yang dimaksudkan Yesus kiranya lebih bersifat kualitatif, kasih, respek, sikap hormat terhadap Yesus, dan harapan-harapan yang tertuju kepada Yesus pun dipenuhi, dikabulkan. Tentu tidak berarti bahwa kita yang mengimani Yesus lalu tidak perlu lagi berdoa, beribadah, membaca firman-Nya. Tidak. Itu tetap kita lakukan. Namun dengan kerendahan hati, jangan merasa diri paling benar, paling baik, paling suci,
dan kemudian merendahkan, meremehkan orang lain. Semoga iman yang demikian dianugerahkan kepada kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam